Tenang aja, Galbe di Shopee insya Allah aman kok kalau kalian tahu beberapa hal yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Pastikan teman-teman tonton sampai akhir agar teman-teman yang mungkin saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar bisa mulai sedikit tenang, bisa mulai semangat lagi, bisa beraktivitas lagi dan nggak terus-terusan gelisah. Karena gelisah terus itu sangat mengganggu, saya yakin teman-teman merasakannya. Pastinya ini akan mengganggu pekerjaan, mengganggu hubungan dengan keluarga, kerabat, teman, dan sekitarnya. Ya gimana tidak, pikiran kita dalam kondisi tidak tenang. Oke, jadi sekali lagi saya sampaikan, Galbe di Shopee, baik Shopee Paylater, S-Pinjam, insya Allah aman. Bukan masalah yang besar kok ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi yang satu ini. Kebanyakan orang berpikir kalau Galbe di Shopee udah pasti berat. Ini kan perusahaan yang sangat besar. E-commerce yang mungkin bisa jadi salah satu terbesar di Indonesia. Yang mungkin bisa mengalahkan Tokopedia dan lain sebagainya. Tapi mereka itu beda lini perusahaan teman-teman. Mereka beda badan usaha. Mereka beda PT juga. Jadi nggak ada hubungannya antara pinjolnya atau payletternya itu dengan e-commerce-nya. Nggak ada. Ya mereka memang saling sharing data, pastinya ya. Kita nggak pernah tahu di belakang apakah ada sharing data atau enggak. Cuman ya mereka sepengetahuan awam kita, mereka satu aplikasi. Nah untuk urusan data di belakang kita nggak pernah tahu dan nggak bisa tahu. Ya, segala kemungkinan bisa aja terjadi. Tapi ya kita berharap mereka profesional lah ya. Oke, jadi ketika kita gagal bayar atau telat bayar di Shopee, itu mereka adalah aplikasi yang legal, diawasi oleh OJK juga tentunya. Mereka memiliki izin operasional, yang artinya mereka juga harus mematuhi ya peraturan OJK. Dan kalaupun mereka melakukan pelanggaran, harusnya izin mereka akan dicabut dan itu tidak akan membuat mereka bertindak seenaknya atau mungkin gegabah gitu ya dalam proses penagihan-penagihan yang terjadi. Jadi teman-teman boleh tenang di sini karena ya resikonya sudah tertulis dan juga sudah detail banget. Nggak ada yang namanya di penjara, nggak ada yang namanya kalian akan kesulitan dapat pekerjaan. Resikonya udah jelas. Teman-teman sudah alami resikonya. Sanksinya udah kalian dapatkan jika kalian memang sedang gagal bayar atau telat bayar di Shopee Paylater atau pinjam. Apa itu? Bunga dan juga denda. Ya, bunga sih enggak ya, tapi denda sebenarnya sanksinya. Bunga mah tetap berjalan. Cuman ya itu cukup memberatkan juga sebenarnya. Nah, satu hal yang pasti yang harus teman-teman tahu dan teman-teman pahami. Masalah gagal bayar seperti ini, saya rasa teman-teman udah mulai bisa cuek, udah mulai bisa tenang. Tapi terkadang ketika kepikiran soal DC lapangan itu yang akan membuat teman-teman pusing, bener nggak? Membuat teman-teman semakin gelisah dan lain sebagainya. Tenang, DC lapangan dari Shopee Paylater dan S-Pinjam belum begitu banyak. Ya mungkin mayoritas hanya ada di Jabodetabek saja. Tapi itu pun juga ya nggak dalam waktu dekat. Dan kalaupun DC datang, setidaknya teman-teman harus tahu dan harus paham bahwa untuk menghadapi mereka diperlukan ketenangan. Jangan sampai terlihat teman-teman kelihatan takut, kelihatan stres, kelihatan panik. Jangan. Karena itu akan ya berdampak buruk buat kalian sebenarnya. Ya, inti dari semua ini adalah saya pengen teman-teman itu fokus. Saya pengen teman-teman itu berpikir dengan tenang, tidak terlalu percaya dalam proses penagihan-penagihan yang dibilang nanti akan gini, akan gini, akan gini. Jangan terlalu percaya, ya. Karena tujuan mereka membuat seperti itu adalah gimana caranya biar teman-teman ini gelisah, gimana caranya biar teman-teman ini mau nggak mau, teman-teman harus segera membayar dengan cara apapun tanpa peduli uangnya dari mana. Insya Allah semua nyaman, gak akan ada urusan pidana di sini, gak akan ada urusan polisi di sini. Tetap tenang, ya, tetap tenang. Kalaupun ada kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kayak sebar data dan lain sebagainya, teman-teman bisa laporkan ke Shopee-nya, laporkan ke OJK dan bikin surat pembaca. Udah selesai. Mereka harusnya nggak berani berkutik lagi ke kalian kalau kalian mau melakukan hal-hal tersebut. Ya, memang kadang laporan kita kurang ditangkepin, tapi nggak apa-apa, lakukan aja terus dan bikin surat pembaca. Ini akan memaksa mereka akan menanggapi komplainan kalian atau laporan kalian, karena ya mereka nggak mau ketika nama mereka itu menjadi buruk ya dalam tanda kutip, mereka akan berusaha untuk memperbaikinya. Nah itu akan menjadi keuntungan buat kita. Kebanyakan orang nggak tahu sih kalau mereka harus bikin surat pembaca dulu. Bikin aja dulu ya di website mediakonsumen.com itu ada kok dan itu bisa. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.